antara binasa dan diselamatkan. Wah, ini keren. Yang pertama adalah kekristenan sebagai ajaran moral. Ya, teman-teman, saya bilang dalam pandangan ini Yesus itu hanya dilihat sebagai guru besar, seorang tokoh inspiratif, seorang teladan hidup yang baik. Ya, orang berkata ikuti ajarannya, tiru kasihnya, hiduplah seperti Yesus. Sekilas ini terlihat baik, bahkan rohani, ya kan? Tapi ada masalah besar. Salib tidak lagi penting di sini. Dosa tidak lagi dianggap serius. Hukuman kekal diabaikan. Saudara, saya bilang, dengar baik. Kalau kekristenan hanya soal moral, maka Yesus tidak perlu mati. Betul? Iya kan? Maka salib adalah sia-sia. Maka darah Kristus tidak diperlukan. Dan akhirnya keselamatan menjadi hasil usaha manusia. Mengerti sampai di sini? Ya. Malam hari ini kita khotbah pengajaran dulu. Ya. Kekristenan berarti menjadi hasil usaha manusia. Orang berpikir begini, kalau saya cukup kalau saya cukup baik, kalau saya rajin ke gereja, rajin ibadah, kalau saya berubah, maka saya selamat. Ya. Tapi Alkitab berkata sebaliknya. Dengar baik ya, supaya saudara tidak salah mengerti. Manusia bukan hanya kurang baik, tetapi firman Tuhan katakan manusia mati dalam dosa. Ya. Orang mati tidak bisa memperbaiki diri, betul? Teman-teman pernah lihat orang mati dia bisa make up sendiri? Pernah lihat? Ya? Pernah lihat orang metong waktu dikasih make up dia bilang tolong jangan terlalu ketebalan? Pernah lihat? Ya, nggak bisa kan? Orang mati tidak bisa memperbaiki diri. Orang metong itu butuh diselamatkan. Benar atau betul? Itu yang pertama. Ya, yang kedua, kekristenan sebagai Injil penebus. Ya, ini yang Alkitabiah. Ini yang Alkitabiah. Ya, yang pertama tadi apa teman-teman? Yang pertama apa? Kekristenan sebagai ajaran moral. Yang kedua apa? Kekristenan sebagai Injil penebusan. Nah, ini yang Alkitabiah. Ya. Injil kekristenan yang sejati ini artinya begini, Yesus bukan sekedar guru. Ya, Yesus bukan hanya sekedar teladan, tetapi Yesus dia adalah juru selamat. Ya. Bukan sekedar ya. Bukan sekedar. Bukan hanya. Ya. Dan inti Injil adalah apa? Dia mati untuk dosa-dosa kita. Itu inti Injil. Teman-teman perhatikan kata-kata ini. Untuk kita. Ya. Artinya teman-teman, dia menggantikan kita. Dia menanggung yang seharusnya kita tanggung. Dia menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Saudara, disinilah perbedaan yang sangat mendalam. Ya, yang pertama manusia diperbaiki, artinya fokusnya usaha manusia, fokusnya harapannya jadi lebih baik, hasilnya tidak pernah cukup, ya kan? Tetapi yang kedua, manusia diselamatkan. Sampai sini mengerti? Artinya begini, fokusnya kepada karya Kristus, fokusnya atau dasarnya kepada salib, hasilnya apa? Keselamatan yang pasti. Ada amin semua? Ya. Yang pertama tadi kita belajar apa? Yang pertama ini pandangan-pandangan ya. Saya bagikan ini pandangan-pandangan. Ya, ada dua pandangan. Yang pertama berkata apa? Berusahalah naik kepada Tuhan. Tetapi yang kedua berkata apa? Tuhan yang turun menyelamatkanmu. Mana yang teman-teman pegang?
Mana yang alkitabiah? Yang pertama berkata perbaiki dirimu, yang kedua berkata aku mati untukmu. Karena buat saya, buat kita ya, pandangan kita, maksudnya gini, perbuatan baik itu adalah buah dari kita yang sudah diselamatkan. Ya, iya kan? Sampai di sini mengerti teman-teman? Ya, kalau belum mengerti kita balik lagi dari awal. Ya. Jadi kekristenan bukan tentang manusia mencari Tuhan, ya. Tetapi tentang Tuhan mencari manusia yang hilang. Itu kekristenan. Kak Karina, makasih. Kita lihat. Paham ya? Agustin, puji Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kekristenan mana yang kita pegang? Apakah hanya agama, hanya kebiasaan, hanya moralitas, atau Injil yang menyelamatkan, Injil yang berdarah di salib, Injil yang memberi hidup baru? Bukan berarti moral gak penting, bukan berarti agama gak penting. Penting. Ya, kalau kita gak bermoral juga, wah, tanda tanya. Tapi kita harus mengerti tentang Injil yang menyelamatkan, Injil yang berdarah di salib, Injil yang memberi hidup. Saudara, saya mau bilang, banyak orang ke gereja tapi belum tentu percaya Injil yang benar. Ya, mereka kenal Yesus tapi belum diselamatkan oleh Yesus. Saya mau bilang, hari ini Tuhan mengajak kita, jangan hanya jadi orang baik, ya, tapi jadilah orang yang ditebus. Katakan amin. Jangan hanya berubah di luar, tapi alamilah kelahiran yang baru. Dan inilah kabar baiknya. Kamu tidak perlu menyelamatkan dirimu sendiri. Yesus sudah melakukannya di salib. Amin, Kak Afni, Fendi, Kak King. Ya. Jadi salib adalah pusat segalanya. Ya. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang kekristenan, kita tidak bisa lari dari satu hal, salib. Gak bisa lari. Ya, salib. Bukan gedung gereja, bukan program, bukan pelayanan, tapi salib. Coba teman-teman bayangkan sejenak. Kalau salib dihilangkan dari iman Kristen, berarti tidak ada pengampunan, kan? Tidak ada keselamatan, tidak ada pendamaian, tidak ada harapan yang kekal. Ya, maka kita semua tetap berdosa. Betul gak? Kita semua tetap terhilang. Kita semua menuju kebinasaan. Iya kan? Saudara, sekali lagi saya mau bilang, salib bukan simbol biasa. Salib adalah jantung dari Injil. Yang setuju katakan amin. Ya.